Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisly Aditya Chandra dengan NIM 21160300051 dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang amal makmul. Pada poin pertama, pendahuluan. I'rab adalah perubahan akhir kalimat atau kata karena bermacam-macam amil yang masuk padanya, baik lafaz atau takdir. Sebagai contoh adalah kata al-qalam yang berarti pena pada kalimat-kalimat berikut. Pada kalimat pertama, al-qalamu 'alal maktab, pulpen di atas meja. Pada kalimat kedua, ashtaraitul qalam, saya membeli pulpen. Pada kalimat ketiga, katabtu bil qalam, saya menulis dengan pulpen. Pada kalimat pertama, kata al-qalam yang berkedudukan sebagai mubtada atau subjek diakhiri dengan harakat dhammah. Pada kalimat kedua, kata al-qalam yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek diakhiri dengan harakat fathah. Sedang pada kalimat ketiga, kata al-qalam yang berkedudukan sebagai hal atau keterangan diakhiri dengan harakat dengan kasrah. Menurut ulama nahwu, salah satunya Ibnu Malik menyatakan bahwa terjadi perubahan harakat akhir kata atau i'rab tersebut karena adanya amil atau yang memerintah. Amil pada kata al-qalam yang pertama yang diakhiri dengan harakat dhammah sebagai mubtada adalah ibtida atau permulaan. Pada kalimat kedua, di mana kata al-qalam menjadi maf'ul bih atau objek yang menjadi amilnya adalah fi'il. Adapun amil pada kalimat ketiga pada huruf jar yaitu ba. Pada kalimat pertama, jika posisi mubtada'nya diletakkan setelah khabar atau muakhar menjadi alal maktabi qalam. Poin kedua adalah pengertian dan sejarah amil. Amil secara bahasa yang mempengaruhi atau al-mu'athir. Sedang secara istilah, amil adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kata beri'rab tertentu. Teori amil lahir dari pemikiran Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang merupakan guru besar bagi Sibawayh Khalil. Khalil dikenal dengan sangat menguasai logika Aristoteles. Dengan demikian, teori amil sangat dipengaruhi oleh filsafat. Ia berusaha menguraikan fenomena-fenomena kebahasaan dengan perspektif filsafat. Salah satunya adalah pemikiran kausalitas atau sababiyah. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mengharuskan pengada. Begitu pula dengan fenomena perubahan akhir kata atau i'rab, mengharuskan ada sesuatu yang menyebabkan hal itu terjadi. Maka Khalil menamakan penyebab itu dengan amil atau yang berbuat. Poin yang ketiga adalah macam-macam amil. Amil lafzi, yaitu amil yang berbentuk lafaz seperti isim-isim, fi'il atau haraf. Yang kedua, amil maknawi adalah kosongnya kalimat isim atau fi'il mudhari dari lafaz yang bisa mempengaruhi yang dilafalkan. Kekosongan itu termasuk dalam amil yang bisa merafakkan. Poin yang keempat, amil makmul dan amal. Dalam kaitannya dengan amil, terdapat dua istilah yang merupakan rangkaian yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu makmul dan amal. Makmul adalah lafal yang huruf terakhirnya mengalami perubahan dengan rafa atau nasab, atau jar atau jazm, dengan mendapat pengaruh dari amil yang bisa menjadi makmul adalah kalimat isim dan fi'il mudhari. Makmul terbagi dua, yaitu makmul asli atau asalah adalah makmul yang dipengaruhi oleh amil secara langsung, seperti fa'il dan naibul fa'il, mubtada dan khabar, isim fi'il, nagis dan khabarnya, isim inna dan akhwatnya serta khabarnya, maf'ul, hal, tamyiz, mustasna, mudhaf ilaih dan fi'il mudhari. Yang kedua adalah makmul turunan atau tabaiyah. Ialah kata yang dipengaruhi amil dengan perantara kata yang diikutinya seperti na'at, ataf, taukid dan badal. Tawabi itu darofakan, dinasababkan, diajarkan dan dijazamkan karena mengikuti kata sebelumnya yang dirofakan, dinasabkan, dijarkan dan dijazamkan, dan yang menjadi amil ialah kata yang diikutinya. Yang kelima adalah fungsi amil. Amil berfungsi sebagai dasar untuk menafsirkan sistem i'rab dan sebagai media penegasah kaidah yang memiliki implikasi pada penggunaan kias dan penggalian ilat-ilat. Dan amil juga berfungsi untuk menafsirkan fenomena i'rab, yaitu untuk menafsirkan hubungan antar perubahan akhir kata.
Poin yang keenam adalah pandangan ulama nahwu tentang amil. Pada awal kemunculannya, kajian nahwu hanya membahas seputar pencatatan data-data kebahasaan, serta menginduksinya yang akhirnya menghasilkan teori, salah satunya teori i'rab, serta tanda-tanda pada teori periode. Selanjutnya adalah periode pencarian sebab dan alasan, sebagai teori yang telah ditemukan sebelumnya seperti teori i'rab. Di antara para ulama yang bekerja keras pada periode ini adalah Imam Khalil, Ahmad Al-Farahidi, dan muridnya Sibawayh. Mereka telah menghasilkan teori-teori amil sebagai tafsiran fenomena i'rab dalam tata bahasa Arab. Pada periode selanjutnya, teori amil dicetuskan Khalil, dikembangkan oleh para ulama nahwu, serta dijadikan teori mutlak bagi kajian nahwu, seperti yang dilakukan Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum. Dan awal abad ke-11 Masehi, seorang ulama nahwu yang bernama Abdul Khahir Al-Jurjani menyusun sebuah kitab yang ia beri judul Awamil Al-Jurjani, di mana secara khusus membahas masalah amil. Di antara para ulama nahwu ada yang melakukan kompromi, salah satunya adalah Al-Rahi. Ia berpendapat bahwa penyebab setiap makna dalam kata ialah si pembicara. Begitu pula pembuat tanda-tanda. Namun, kemudian penandaan kata dengan ciri-ciri i'rab itu dipindahkan ke kata sebagai media yang mana ada di dalamnya. Dengan begitu, predikat amil yang ada pada mutakalim atau manusia pindah ke kata bahasa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.